Aksi baku hantam sejumlah warga desa Foyato Baru, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, terjadi di balai desa. Kepala desa diamuk warganya sendiri. Kepala desa menjadi bulan-bulanan warganya sendiri. Kades diamuk warganya hingga babak belur di balai desa saat menggelar rapat dengan DPMD. Sejumlah wanita pun teriak histeris melihat adu jotos kades dengan para staf desa. Sejumlah warga ini masuk dan mengobrak-abrik kursi dan meja. Akibatnya dari insiden ini beberapa di antara mereka mengalami luka-luka termasuk kepala desa. Kericuhan ini terjadi akibat pengelolaan dana desa 2023 yang tidak transparan sehingga membuat warga geram dan nekat menghajar kepala desa. Peristiwa tersebut dalam proses penyelidikan petugas setempat. Sementara itu di Jakarta, rekaman video amatir merekam baku hantam antara petugas keamanan LRT Jabodebek dengan pengemudi ojek online di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam rekaman terlihat pengemudi ojek online mengalami luka pada bagian kepala. Sementara pengemudi ojol lainnya dan warga sekitar berupaya melerai pihak yang bertikai. Aksi baku hantam ini diduga akibat pengemudi ojek online tak terima ditegur Satpam LRT karena masuk ke dalam pintu masuk stasiun untuk mengambil orderan. Belum diketahui kelanjutan dari keributan ini, namun akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar kejadian sempat tersendat. Puluhan remaja kocar-kacir seketika saat sejumlah petugas kepolisian Polsek Duren Sawit mendatangi lokasi balap liar di daerah Duren Sawit. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran sejumlah pelaku balap liar mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Menurut warga sekitar, balap liar ini kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Bocah-bocah pada balapan di situ. Tadi di bentin polisi tadi? Iya. Banyak, nggak kehitung, Mbak. Di sini sering setiap hari di sini? Ya, malam Sabtu, Minggu. Bisik banget, rame di sini. Iya. Orang mau beli sate pada kabur, takutan. Sejumlah remaja yang terjaring razia pun diberikan himbauan oleh polisi untuk tidak melakukan aksi balap liar. Namun satu unit motor sport tanpa surat serta 2 orang remaja pemilik motor digelandang ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan karambol melibatkan 3 kendaraan, yakni mobil sedan, bus pariwisata, dan truk tronton di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta. Kecelakaan berawal saat mobil sedan yang dikendarai Heri Purwanto, 59 tahun warga Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang. Pada saat melintas di Jalan Menikung, mobil sedan berusaha mendahului truk tronton dari lajur kiri. Saat mendahului tronton, mobil hilang kendali hingga tertabrak truk tronton dan terpental ke lajur kanan dan tertabrak bus pariwisata yang melintas dari arah berlawanan. Ya mobilnya itu nyalip truk, terus melintir, terus terjang di median jalan itu. Lompat ke median jalan. Bapak dari arah mana, Pak? Dari arah Muntilan. Dari mana ke Jogja? Ke Jogja. Itu mobilnya kan banter? Banter sekali. Banter. Polisi yang tiba ke lokasi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sopir dan 3 penumpang mobil sedan saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mendapatkan perawatan. Ya, kalau kejadian kronologis laka tadi sekitar jam 4 sore lebih dari arah Jogja. Dari arah Jogja itu ada kendaraan sedan dia berada di lajur kiri, kemudian berpindah lajur ke kanan, ditabrak sama
truk tronton warna putih ya, sekitar warna putih. Kemudian ketika ditabrak dia akan berpindah jalur. Nah, setelah berpindah jalur dia ditabrak sama bis pariwisata. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan. Polisi pun meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sebuah SUV ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di Jalan Layang dan Mogot, Pesing, Jakarta Barat. Akibatnya bagian depan dan as roda bagian kanan mobil SUV rusak parah. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi mobil mewah ini. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat kendaraan yang dikendarai seorang wanita ini pecah ban. Ledakan ban membuat pengemudi hilang kendali hingga menabrak beton pembatas jalan. Beruntung pengemudi mobil selamat tanpa mengalami luka. Infonya ban pecah. Begitu kita lihat memang bannya pecah. Jadi dia kagok langsung nabrak pembatas ini. Tapi saya yakinkan memang itu nggak kencang karena radiator aman, nggak pecah. Dan airbag nggak keluar. Artinya kan benturan memang nggak kencang ngebentur pembatas ini. Untuk kondisi pengemudinya aman. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kendaraan beserta pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Kecelakaan ini sempat membuat lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, dan Hermis. Selanjutnya pemirsa, informasi dari Bandung, Jawa Barat. Ini ratusan warga mengantre beras medium di Pasar Beras Medium, Kelurahan Ranca Bolang, Bandung, Jawa Barat. Ya, ratusan warga ini rela untuk mengantri beras murah selama berjam-jam. Tapi juga ada warga yang harus rela pulang dengan tangan kosong karena kehabisan stok beras murah. Berikut informasinya. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Antrinya kita dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, ini masih terkait dengan pangan, juga ada ratusan warga yang rela untuk mengantri sembako pangan, pemirsa, yang ada di Kelurahan Ranca Bolang, maksud saya ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Iya, dan membludaknya kedatangan warga ini menyebabkan sebagian warga berteriak kesakitan karena berdesakan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia menurut saya, karena dari panitia
Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bis. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Iya, memang yang namanya sembako gratis, beras murah, ini selalu menjadi atraksi yang menarik bagi masyarakat ya, Terutama, karena memang di tengah kelangkaan-kelangkaan yang sedang terjadi. Pada saat harga bahan pokok ini meroket naik begitu ya sejak sebelum pemilu bahkan katanya ini dari para pedagang di pasar-pasar sekitaran Jakarta khususnya juga. Dan pemirsa, selanjutnya ada informasi apa lagi, Aldi? Nah, ini masih terkait dengan ratusan warga yang kemudian masih rela mengantri, lagi-lagi berdesakan ya untuk mendapatkan makan gratis. Ya, ini lokasinya di Cakung, Jakarta Timur. Dan ratusan warga juga menyerbu makanan gratis yang dibagikan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawanah, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawanah, juga santunan, yatim piatu, dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Ya, memang pemirsa, dugaan manipulasi suara mencuat di berbagai wilayah. Diduga ada pihak yang mengubah perolehan suara partai dan caleg tertentu untuk dipindahkan ke partai atau caleg lainnya demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU RI untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara calon legislatif yang menghilang. Salah satunya caleg Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut KPU seharusnya membuat pengakuan telah melakukan kesalahan soal hasil Sirekap pemilu 2024. Dan Ganjar mengatakan Sirekap sudah memperlihatkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem dalam melakukan penghitungan suara pemilu. Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah. Bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu fail. Sementara itu, pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo mengungkap alamat server penyimpanan data Sirekap KPU sudah dipindah ke Indonesia setelah sebelumnya disebutkan berada di alamat server Singapura. Roy Suryo menduga pemindahan atau migrasi alamat server atau IP address Sirekap dilakukan secara diam-diam
saat beberapa hari kemarin KPU sempat menghentikan Sirekap. Roy menyebut saat ini server Sirekap sudah berada di Jakarta Raya dan masih terdaftar di Alibaba Cloud LLC. Sebelumnya, server penyimpanan data Sirekap dideteksi berada di Singapura dan menggunakan IP address milik Aliyun Computing atau Alibaba.com. Roy menduga pemindahan server dilakukan sebelum adanya audit forensik IT KPU. Dorongan untuk melakukan audit forensik Sirekap lewat lembaga independen mencuat. Dan sebelumnya Sirekap mendapatkan kecaman pasca pakar IT mendapat lokasi server Sirekap berada di luar negeri. Ya, dan pasca temuan ini disinyalir server Sirekap ini diam-diam pemirsa telah dipindahkan ke dalam negeri. Kemudian bagaimana pengaruh perpindahan server ini terhadap gaduhnya penghitungan suara pemilu 2024 lewat Sirekap? Kami bahas pagi ini dengan pemerhati telematika Roy Suryo dan juga ada dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat pagi, Bang Roy Suryo, Mbak Titi, apa kabar? Selamat pagi. Oke. Kita ke Bang Roy terlebih dahulu ya, ini terkait dengan server, langsung saja ke intinya. Server Sirekap yang sebelumnya ini ditemukan pakar IT telematika berada di luar negeri, begitu lalu saat menjelang katanya akan diaudit secara forensik, Bang Roy Suryo menemukan juga ini server Sirekap, kemudian diam-diam katanya ya, diduga diam-diam dipindahkan kembali ke dalam negeri. Sebetulnya memang efeknya bagaimana, Bang? Baik, jadi Mas Aldi, Mbak Titi, dan seluruh pemirsa iNews juga Mbak Titi, ya. Jadi kalau hari-hari ini teman-teman di lapangan yang sudah berdarah-darah merasa, loh kok servernya tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata memang saya kemarin juga tulis berhentinya itu kenapa? Gitu. Bukan hanya membenahi 71.000 sekian yang error ya, masa errornya sampai 71.000 ya Mbak Titi ya. Tetapi juga ternyata itu ada sesuatu, dan ternyata setelah saya cek IP address internet protokol yang tadinya 170.33.1355 itu milik Alibaba.com atau Aliyun Computer yang ada di Singapura, mulai pagi tadi itu atau 1-2 hari terakhir ini sudah pindah ke 163.181.100.212, yaitu dipindahkan ke Indonesia. Nah, saya menduga kuat, ya saya menengarai bahwa pemindahan ini adalah untuk menghindari sanksi atau untuk menghindari misalnya ada tindakan yang mungkin nanti pelanggaran tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, meskipun itu belum penuh dilakukan, tapi jelas sudah melanggar karena data itu tadi ada di Singapura. Jadi sebelum ketahuan, sebelum kemudian diaudit forensik, ini dipindahkan dulu. Dan jejak digital ada. Saya menyimpan semua rekapnya, mulai dari ketika masih berada di Singapura, di Aliyun Computing Co. Limited, sampai dengan dipindah ke Indonesia. Dan menariknya, masih ada nama Aliyunnya, gitu loh. Jadi dia lupa. Ada satu jejak digital yang saya sudah capture juga, gitu. Sina ada nama Aliyunnya, cuman itu sekarang posisinya sudah ada di Jakarta. Jadi ini semata-mata hanya untuk menghindari sanksi atau untuk terhindar dari misalnya ada upaya, karena kemarin dalam konferensi pers 100 tokoh itu kan ada salah satunya adalah mantan Wakapolri ya Pak Komjen Gresino, saya sebut saja beliau karena beliau juga teriak keras waktu itu. Kalau sudah ada kayak gini, ini sebenarnya server KPU udah layak di police line. Udah layak karena sudah terjadi tidak pidana, ada pencurian suara, ada penggelembungan suara di situ. Nah, jadi sekarang malah dengan dipindahkan ke Indonesia, menurut saya bagus ini, lebih mudah untuk melakukan police line gitu loh. Jadi artinya ini blessing in disguise lah gitu. Jadi menurut saya alhamdulillah juga kecerobohan mereka ketika memindahkan itu akan membuka peluang bagi forensik IT untuk nanti mengungkapnya, Mas Aldi. Baik, kita mungkin ke Mbak Titi. Mbak Titi, menurut Mbak Titi sendiri ini mengenai alamat server dan juga penyimpanan data yang dipindahkan dari Singapura begitu ya ke Indonesia. Ini apakah kalau menurut undang-undang hal yang tidak diperbolehkan, dilarang? Karena kita ketahui bahwa di tahun 2019 juga beberapa kali dari Kominfo mengatakan bahwa data center itu bisa disimpan di luar negeri. Dari pandangan Mbak Titi bagaimana? Ya, pertama saya bukan ahli IT ya, dan saya tidak terlalu menguasai terkait dengan hukum IT. Tetapi pada dasarnya teknologi kepemiluan itu bukan hanya soal menggunakan teknologi, tetapi memastikan akurasi dan juga proses penggunaan yang tersosialisasi baik sehingga masyarakat memahami bahwa data mereka aman dan kemudian tidak ada permasalahan. Dan salah satu aspek penting dari penggunaan teknologi pemilu itu adalah soal
audit dan keamanan sistem begitu ya. Nah, kita kembali kepada Sirekap ini. Sirekap ini sejatinya kalau dia berjalan baik, dia menjadi langkah secara gradual kita untuk melakukan digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Mengapa Sirekap ini relevan? Karena proses penghitungan dan rekapitulasi suaranya sangat lama karena masih manual. Jadi bayangkan Mas Aldi dan Mbak Baby ya, penghitungan suara tanggal 14 Februari, paling lambat 15 Februari siang. Harus sudah selesai di TPS. Tapi hasil secara nasional baru akan diumumkan 20 Maret. Nah, itu kan sekitar 35 hari. Jadi dalam standar pemilu global, itu waktu yang terlalu lama. Nah, hasil pemilu yang baik itu adalah hasil pemilu yang cepat. Yang penetapannya itu tidak terlalu jauh dari hari pemungutan suara. Untuk menghindari manipulasi ataupun menghindari kontroversi soal misalnya kecurangan, perubahan, pergeseran, penambahan, pengurangan. Dan itu kan sudah mulai muncul ya sekarang. Oke. Mbak Titi. Nah sayangnya di lalanya nih Sirekapnya ada problem. Problemnya apa? Dari mulai teknologi, dari mulai sosialisasi, dari mulai akuntabilitas, bahkan dari mulai komunikasi publik KPU. Bahkan saling bantah-bantah tuh ya, sempat juga muncul misalnya problem itu karena KPPS, lalu kemudian dibantah dan seterusnya. Ini yang sebenarnya menjadi masalah. Jadi masalah kita adalah karena masalah pada teknologi dan akuntabilitas akhirnya mengurangi kepercayaan dari publik. Nah, padahal ini roadmap kita itu ke depan adalah kita ingin ada perbaikan transformasi tidak lagi manual tapi menggunakan teknologi agar lebih akurat, agar lebih cepat dan juga kemudian akuntabel. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh KPU. Jangan sampai orang lantas tidak percaya pada teknologi. Ya, karena memang ada problem yang tidak mampu dijelaskan. Padahal kalau ini dijelaskan dengan baik, dia bisa menjadi prospek yang positif bagi pemilu kita ke depan. Oke, mungkin sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mungkin, tapi ke Bang Roy Suryo dulu. Jika kemudian ini Bang Roy Suryo tadi bilang ini sudah bisa dipolis selain begitu KPU dengan pemindahan server secara diam-diam ini. Bang Roy, apakah ini kemudian tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar lagi di masyarakat begitu jika kemudian akhirnya yang menemukan baru tim peneliti dan akhirnya ini sudah benar-benar dibuka ke publik begitu. Apa dampaknya begitu atas pemindahan ini di tengah kegaduhan yang memang sudah terjadi ya mengenai aplikasi Sirekap? Ya, yang pertama saya sangat sependapat dengan pendapatnya Mbak Titi ya. Jadi artinya ini ujung-ujungnya adalah kepercayaan kepada publik. Ya, kepercayaan publik kepada sistem pemilu ini. Jangan sampai justru dengan adanya teknologi itu malah membuat orang tidak percaya, distrust. Dan itu sekarang yang sedang terjadi. Gara-gara sistemnya error, gara-gara malah kemudian saling salah menyalahkan. Saya justru geram ya, kasihan dong petugas KPPS di seluruh penjuru Indonesia malah disalahkan soal handphone. Apa KPU membelikan handphone ya kepada para petugas KPPS? Kan tidak, gitu ya kan? Handphone dari para petugas KPPS itu Mbak Titi kemarin malah disalah-salahin gitu. Udah mending para petugas KPPS itu punya handphone Android gitu ya. Malah disalah-salahin resolusinya kurang bagus lah, mereknya maaf dari negara tertentu saya nggak bisa sebut ya, gitu dan lain sebagainya gitu kan konyol gitu menurut saya ya, udah mending gitu kalau itu ada. Nah jadi artinya gini, kalau sekolah polis lain itu nggak melanggar Mas Aldi, karena apa? Itu justru untuk membuat akhirnya polis lain itu bisa secara fisik, bisa secara digital. Saya yakin kepolisian bidang digital forensik itu juga akan mengerti caranya bagaimana mempolis lain secara digital. Jadi artinya tugasnya apa? Supaya tidak ada intruder. Kemarin kan masalahnya ada intruder. Ada penyusup masuk, memasukkan program algoritma otomatis yang dia kemudian bisa melipat gandakan kolom tertentu. Nah itu, jadi artinya itu. Tapi tetap perhitungannya tetap jalan supaya masyarakat tidak dirugikan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan oleh teman-teman ICW yang kontras, saya salut kepada teman ICW, jalan terus ya. Ini juga harus dilakukan audit investigatif. Jadi bukan hanya audit IT forensik ya Mas Aldi, tapi dan Mbak Betty, tapi juga harus audit keuangan karena ini anggarannya miliaran gitu yang digunakan untuk Sirekap, padahal konon ini hanya menjadi alat bantu. Nah, alat bantu kok anggarannya miliaran. Itu kan Bang Roy, itu kan tadi yang seperti penghamburan uang negara. Itu. Bang Roy bilang ini untuk menghindari intruder gitu. Tadi memang KPU mengatakan bahwa server KPU yang ada di luar negeri ini untuk luar negeri ini untuk mengantisipasi adanya serangan cyber. Bagaimana, Bang? Bagaimana tanggapan Anda, Bang Suryo? Nah, itulah. Jadi
Artinya mereka kemarin makan statementnya sendiri. Mereka katanya menaruh itu di cloud yang terpercaya, dan ternyata kita bongkar cloudnya ada di Alibaba. Come on gitu. Alibaba itu jutaan data ada di situ, dan jutaan penjahat ada di situ juga gitu loh. Artinya apa? Kan sering terjadi kejahatan e-commerce, kejahatan IT, karena apa? Servernya diserang, dan itu justru ada di Alibaba. Lah kenapa menggunakan itu gitu? Dan itu melanggar Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, meskipun undang-undang itu belum sepenuhnya berlaku. Tetapi artinya gini, dengan sekarang dipindahkan diam-diam, ini kan juga otomatis mereka melawan kata-kata sendiri. Berarti di Indonesia menjadi tidak aman gitu loh, karena mereka sendiri tidak percaya dengan kemampuan. Padahal saya sendiri percaya kemampuan server anak bangsa, misalnya milik Telkom atau milik BUMN yang lain, itu menurut saya sudah sangat teruji dan terukur, atau milik kampus lah gitu. Itu oke gitu digunakan untuk kenapa harus menggunakan luar negeri. Dan yang jelas apa? Dengan pemindahan ini sudah membuktikan terjadinya kesalahan, sudah terjadinya tindak pidana. Nanti akan banyak nanti pakar hukum yang nanti akan menganalisis sudah terjadi mens rea, sudah terjadi niat jahat ya ketika itu memindahkan di luar dan juga ternyata memindahkan di dalam negeri. Itu. Baik. Bang Roy, kita tahan dulu, kita ke Bu Titi lagi. Ini Bu Titi, kita ketahui bahwa di sosial media banyak sekali unggahan yang juga viral mengenai dugaan adanya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu dan juga partai-partai tertentu. Dan banyak sekali menghilangkan suara dari caleg lain dari partai yang dipastikan tidak lolos ke parlemen begitu. Dan ini tanggapan Bu Titi bagaimana, dan bagaimana seharusnya pemerintah merespon hal ini ya, yang sudah mungkin menjadi perbincangan di banyak masyarakat, terutama di sosial media? Iya, pertama begini Mbak, di dalam Sirekap itu ada dua data. Ada data berupa angka-angka yang di web ya, muncul di layar. Tapi juga ada pindai C-hasil atau kemudian foto C-hasil yang itu merupakan bisa dikatakan hasil langsung dari TPS. Nah, kebanyakan dari publik kita, caleg kita, jangan anggap bahwa semua caleg itu terliterasi baik soal sistem yang berlaku di pemilu ataupun aturan main pemilu. Jadi banyak yang langsung kemudian merasa angka-angka di layar itu benar. Padahal ternyata sistemnya problem begitu ya, tidak bisa membaca secara akurat. Yang harus dibaca itu sebenarnya yang harus juga dirujuk hasil pindai tadi. Nah, hasil angka yang berasal dari foto C-hasil. Nah, bagaimana kemudian ini bisa memicu kecurangan? Proses rekapitulasi di kecamatan jangan dibayangkan dipantau oleh semua orang. Yang hadir di kecamatan itu PPK ya, rekap, tidak semua saksi partai hadir. Nah, disitulah ruang permainan terjadi. Walaupun ada pengawas TPS, tapi juga jangan bayangkan petugas pengawas TPS itu bisa sepenuhnya bekerja seperti yang kita bayangkan. Contoh, misalnya kalau di TPS saya itu saksinya hanya ada 7. Padahal kita tahu partai politik peserta pemilu ada 18. Pasangan calon ada 3, calon anggota DPD di Banten ada 24. Jadi tidak semua partai politik itu punya saksi. Nah, di kecamatan bagaimana? Nah, di kecamatan biasanya partai yang tidak punya saksi itu lebih rentan suaranya dimainkan. Ataupun kemudian kalau saksi partainya hadir, dia hanya fokus kepada total suara partai supaya tidak dimainkan. Beberapa saksi itu bukan dibayar oleh partai, tapi dibayar oleh caleg nomor urut 1. Jadi dia konsentrasi pada caleg yang bayar dia. Nah, suara yang lain dia tidak terlalu peduli. Disitulah ada dua modus. Pertama, pertukaran antar partai. Terutama partai yang suaranya sudah dia pastikan tidak lolos ambang batas parlemen, dia mulai mentransaksikan. Jadi aktifnya itu bisa dari partainya, bisa juga dari eksternal partai yang merayu begitu. Yang kedua adalah pergerakan suara caleg dari internal partai. Terutama ketika dia ingin memastikan dia dapat suara terbanyak. Yang jadi objeknya siapa? Suara caleg yang paling sedikit biasanya. Karena dengan sedikit itu bisa menambah, mengubah suara terbanyak. Di 2019 ada perselisihan internal caleg nih Mbak, yang selisihnya itu cuma 4, selisihnya cuma 3, selisihnya cuma 2. Makanya kemudian pindai C-hasil Sirekap ini harus diunggah 100%. Supaya tadi caleg-caleg itu tidak euforia tanpa data. Jangan bayangkan kan, pasti ada yang mengatakan logika aja deh, semua saksi itu kan dapat, semua partai itu dapat salinan C-hasil, itu teori. Prakteknya tidak begitu. Tidak semua partai dapat salinan C-hasil. Tidak semua pengawas pemilu hadir di TPS ataupun di TPK. Nah, oleh karena itu, kalau diunggah semua, maka caleg itu bisa kemudian ikut mengawal suara dia.
selain juga caleg kita harus diedukasi, Mbak dan Mas ya, dan Pak Roy ya. Caleg juga harus bekerja secara rasional, pahami cara kerja Sirekap, pahami cara rekapitulasi di kecamatan, dan kawal suara begitu. Jangan sekedar mengandalkan angka-angka yang ternyata masih terdapat error gitu. Oke, nah angka-angka yang error inilah kemudian memang ya sumber permasalahan semuanya. Tapi menyebabkan kegaduhan. Bang Roy, ya terkait dengan kegaduhan ini, terkait dengan pemindahan server dari Singapura ke dalam negeri begitu. Kalau misalnya secara audit digital forensiknya sendiri, sebetulnya apa saja yang kemudian harus ditelusuri dan urgensi untuk menggunakan lembaga independen untuk mengaudit digital forensik aplikasi Sirekap ini, menurut Anda seperti apa? Ya, jadi gini, kenapa harus lembaga independen? Supaya tidak terjadi kong kaling kong atau happy pengki auditor tersebut. Karena kalau sekarang mereka mengatakan, oh kami sudah diaudit kok. Iya, yang audit ya teman-temannya sendiri gitu loh. Artinya yang audit adalah lembaga yang itu juga kerjasama, kemarin sudah kerjasama, itu nggak bisa. Harus auditor independen, misalnya dari BRIN ya, Badan Riset Informasi Nasional, yang kemudian bisa melakukan secara objektif ya, atau yang mengaudit dari kepolisian gitu, atau dari institusi ya, beberapa institusi gabungan para pakar dari berbagai institusi yang kemudian memang benar-benar jiwanya masih merah putih untuk kemudian melakukan audit itu. Karena apa? Kalau tidak diaudit, ini juga pelanggaran juga. Jadi KPU kan kemarin sempat menolak audit, padahal Bawaslu sudah mengatakan setuju di audit forensik. Itu betul Bawaslu. Tapi kalau KPU menolak, dia melanggar juga Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Karena apa? Tidak ada yang harus dirahasiakan, justru harus dibuka. Apa yang ada pada KPU itu, Sirekap itu, karena itu menggunakan uang negara gitu. Uang negara kita dipertaruhkan di situ. Nah, tadi apa yang diceritakan Mbak Titi tadi benar sekali ya. Udah benar-benar mendalami caleg tuh. Mbak Titi saya ngalami itu 2 periode kemarin ya gitu kemarin. Tahun ini saya kan memang nggak nyalek lagi gitu ya. Jadi saya benar-benar independen sekarang gitu. Jadi artinya ketika nyalek memang itulah yang terjadi Mas Aldi di lapangan. Jadi terjadi transaksional, terjadi pertukaran, dan ini bahaya. Bahaya apa? Ini bisa mengubah nanti ketika kemarin tadi ada liputan di iNews ya, ada caleg yang kemudian sampai ribut ketika perhitungan hasil. Itulah yang terjadi karena mungkin saja saksinya lebih saksi partainya itu lebih berpihak kepada kandidat lain. Nah, kemudian jadi memang kita harus melihat ini secara 360 ya, saya menyeluruh tidak hanya dari aplikasi Sirekap mungkin ya, tapi memang juga bagaimana penghitungan di lapangan secara manual yang dilakukan gitu, tapi harus dikawal benar-benar ya. Betul sekali. Perjuangan kita tidak hanya setelah pemilu ya. Ini kita tetap harus kawal dan menciptakan sistem demokrasi untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Dan juga transparansi itu harus benar-benar dijaga. Terima kasih Bang Roy Suryo dan juga Mbak Titi Anggra ini atas waktunya di iNews Today iNews TV pada pagi hari ini. Terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat. Salam bermanfaat, Mbak Betty, Mas Aldi, Mbak Titi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di iNews Today. Kita ke informasi calon legislatif di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri. Ya, diduga caleg ini kecewa karena tak terpilih dalam pileg kali ini. Aksi protes dan kericuhan pun terjadi di lokasi tersebut. Seorang caleg Partai Hanura di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menutup akses jalan di Kelurahan Kota Uneng menggunakan kawat berduri. Diketahui jalan yang dipagari ini merupakan tanah milik sang caleg. Hal ini memicu kemarahan warga. Warga pun melakukan aksi protes kepada caleg tersebut, namun tidak digubris sehingga terjadi aksi adu jotos. Diduga sang caleg kecewa karena tidak terpilih dalam pemilu kali ini. Pintu awal toh, Bapak masuknya Bapak tutup, keluarnya Bapak tidak tutup. Loh, kok saya tutup di atas? Hah? Bapak punya tanah urusan, Bapak punya tanah masih utuh toh? Saya tidak ada urusan dengan tanah masih. Bapak bilang, sabar Bapak dengar. Tidak, jangan. Bapak bilang, Bapak punya tanah masih utuh toh? Tanah masih utuh. Iya. Ah, masih utuh. Berarti masih utuh toh? Bapak tutup sini berarti di atas juga masih utuh. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju ke rumah mereka masing-masing. Bahkan warga terpaksa memikul sepeda motor agar bisa melewati jalan yang dipagari. Warga yang kesal membalas dengan membagari jalan di sisi yang lain. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU RI. Sementara KPPS Desa Wonorejo, Demak, Jawa Tengah tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan meski masih tergenang banjir. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup Ayus Today pada hari ini. Saya Bibi Kristami dan rekan saya. Saya Aldi Hawari, kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Happy weekend. Happy weekend. Hari ini kita berkumpul bahwa kita yang hadir di sini bukan anak-anak yang kami lahirkan. Hidup demokrasi Indonesia. Saya minta kepada unit forensik sistem IT KPU, kekuasaan negara, sebagai gedung KPU ini sebagai simbol pengkhianat pemilu. Selanjutnya Bapak Kiai. Waktu dan tempat kita di sini datang untuk apa? Untuk rotasi. Sorry kami ini untuk rakyat. Sorry kalian dibayar. Mungkin ya, yang ada di sini jumlahnya hampir sama. Jadi demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan, tapi kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan Mbak ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah.